Sekarang kita mulai dengan Papua Sehat, Bapak. Halaman 12. Jadi Papua Sehat, quick wins-nya kita lihat di sini. Ada Rumah Sakit Vertikal Papua berlokasi di kawasan Koya dekat perbatasan negara. Yang paling kanan itu, Bapak. Kemudian beberapa lainnya adalah rumah sakit umum daerah di masing-masing kota yang akan kita rencana bangunkan. Dan kemudian di Papua Sehat ini konsep DIS, jadi tema holistik, kemudian integrated dan spasial. Ini menyangkut apa saja, jadi mulai dari sarana prasarana, instansi penanggung jawab ya adalah seperti Kementerian Kesehatan. Jadi pelakunya sudah Bapak, Kementerian Kesehatan, Kominfo, Kementerian SDM, dan pemerintah daerah. Kemudian SDM, kesehatan menyangkut penyediaan SDM kesehatan, bimbingan teknis, dan seterusnya. Kemudian instansi penanggung jawabnya untuk SDM kesehatan adalah Kementerian Kesehatan dan Pemda. Begitu juga untuk manajemen dan tata kelola rumah sakit vertikal, penanggung jawabnya siapa. Kemudian terselenggaranya layanan telemedicine, termasuk kemudian sistem pembiayaan, dan yang penting di sini adalah kesiapan lokasi. Di dalam kesiapan lokasi ini yang penting adalah mengenai kepastian penlock, menetapkan lokasi, luas lahan, dan detail dari rancangan dan perizinan sampai dengan lelang konsultan. Ini sebagai contoh Pak, milestone-nya pada tahun Rumah Sakit Vertikal di Papua ini pertama pada tahun 2021 ini memang hanya konsultan perencanaan. Kemudian habis itu peletakan batu pertama kita membangun tahun 2022. Kemudian finishing pembangunan pada tahun 2023 dan tahun 2024 itu operasional. Dan masing-masing yang ikut bertanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan Kementerian PUPR. Begitu juga untuk di target 2023. Jadi masing-masing kementerian, Bapak, kami sudah mintakan pertanggungjawabannya. Kemudian untuk Papua Pintar. Papua Pintar saat ini kita ingin mengatasi masalah di Papua terkait dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang kita ingin tingkatkan dengan pembangunan sekolah berpola asrama, peningkatan sekolah berpola asrama dengan pengangkatan guru honorer melalui P3K, beasiswa afirmasi pendidikan menengah, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi, dan pembangunan perguruan tinggi yang mendukung major project. Dan konsep ini sebagaimana kesehatan tadi pendekatannya sama seperti DIS. Jadi semua fungsi mulai dari kesiapan lokasi, guru, sarana prasarana, sistem pembiayaan, kurikulum, manajemen, dan keberlanjutan ini kami proyeksikan siapa saja yang turut bertanggung jawab dan apa saja yang mesti ditargetkan. Nah, berikutnya ini adalah mengenai penganggarannya. Target tahun 2021 itu baru persiapan saja, yang bertanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tahun 2022 ini sudah mulai konstruksi fisik gedung sekolah baru, asrama rumah baru dengan biaya sekitar 15,55. Kemudian finishing pada tahun 2023 dan kemudian beroperasi pada tahun 2024. Ini satu contoh saja Bapak untuk sekolah berpola asrama SMA unggulan Kasuari Nusantara Kabupaten Manokwari yang total anggaran yang diperlukan sekitar 30-an miliar. Ini contoh. Kemudian SMA Negeri 3 Kota Jayapura, SMA Negeri 1 Laga Puncak, SMA Negeri Marau Kepulauan Yapen. Kita lihat di sini kebutuhannya semua total general adalah sekitar 65 lebih miliar. Sekitar 67 miliar, dan masing-masing ini hanya untuk 3 sekolah di 3 tempat yang berbeda ini. Ini sekolah yang berpola asrama. Jadi kalau kita lihat dalam peta, ini adalah petanya SMA Kasuari di Manokwari,
Marauyapen, SMA 3 Kota Jayapura, kemudian ada Laga Puncak tadi.